Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selamat datang di kampus UIN Jakarta. Kepada mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Ilmu Kesehatan Jakarta. Nah, saat ini kalian memasuki fase dan dunia yang baru, yakni dunia mahasiswa. Perkenalkan, nama kakak Kak Adi Rohadi. Kak Adi masuki UIN angkatan pertama tahun 2004. Pertama kalinya dibuka Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saat itu masih bergabung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kalau sekarang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan dipisah. Fakultas Kedokteran sendiri, Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri. Kak Adi masuk tahun 2004 jurusan Kesehatan Masyarakat. Dan Kak Adi saat ini beraktivitas sebagai entrepreneur di dunia usaha, memiliki rental mobil. Nah, unik dong, jurusan Kesehatan Masyarakat, terusnya keluar kampus malah bisnis. Nanti kita bahas. Kak Adi lulus tahun 2011, cukup lama ya, karena mengalami fase-fase dunia organisasi yang sangat menarik. Nantikan Kak Adi akan cerita. Nah, setelah itu Kak Adi akan bercerita tentang bagaimana pengalaman organisasi serta perjalanan karir di kampus UIN Jakarta dan pasca kuliah setelah selesai kuliah Jakarta. Oke, baik. Nah, pada sesi selanjutnya tadi sudah Kak Adi jelaskan nama, Kak Adi jurusan. Oh ya, kalau dulu pas angkatan Kak Adi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ada 4 jurusan. Pertama, pendidikan dokter, kesehatan masyarakat, ilmu perawatan, dan farmasi. Pas awal hanya ada 2 jurusan, kesehatan masyarakat dan ilmu farmasi. Selanjutnya baru dibuka pendidikan dokter dan ilmu perawatan. Nah, kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Tapi setelah lulus seharusnya kan kerja di rumah sakit, minimal jadi ahli gizi, karena Kak Adi ngambil pendidikan gizi. Tapi kok ini masuk ke wilayah bisnis ya? Nah, Kak Adi akan bercerita bagaimana Kak Adi memulai karir bisnis Kak Adi dari tahun 2008 sampai tahun 2020 ini. Oke, yang pertama, karena basic Kak Adi adalah gizi, jadi dulu peminatannya adalah jurusan ilmu gizi masyarakat. Sempat berpikir bahwa masyarakat itu harus hidup sehat dengan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Ketika mereka harus makan, maka mereka harus punya uang. Kalau mereka nggak punya uang, bagaimana mau mereka hidup sehat? Nah, buat anak yang kosan nih, yang tinggal di kosan, pasti nih kalau lagi nggak pilih makanya mie, pasti nggak sehat. Kalau mau sehat, maka harus punya uang. Nah, itu yang menjadikan Adi berpikir bahwa ketika masuk dunia nyata, pasca kampus, harus berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja baru. Bagaimana mulainya? Tidak mudah. Pertama, Kak Adi pernah membuat bimbingan belajar. Namanya bimbingan belajar unggulan. Saat itu, kita buka sampai 3 cabang. Waktu itu belum lulus kuliah, tahun 2007-2008. Nah, karena sibuk ngurusin bimbel, skripsinya sempat tertunda. Makanya tanya, Kak, kok 7 tahun, Kak? Iya, betul. Mata kuliah Kak Adi nggak ada yang ngulang. Cuman skripsinya saja tertunda. Karena asik mengelola bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar Kak Adi sampai punya 3 cabang. Pertama di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kayu Manis, Jakarta Timur, serta di Ciputat sendiri. Setelah itu, tahun 2009, kita pada pusing nih gimana menyelesaikan skripsi. Akhirnya bimbingan belajarnya sempat tidak terurus dengan baik. Kita fokus untuk menyelesaikan skripsi pada tahun 2011, 2010, 2009, 2010 sudah mulai menggarap skripsi. Nah, karena skripsinya yang digarap, otomatis bisnisnya sempat tidak tergarap dengan baik. Setelah bisnis bimbel tutup, Adi mulai buka bisnis baru, yakni bisnis fried chicken dengan brand namanya Crispy Fried Chicken, ayam goreng. Nah, brand ini
itu sempat Kadi bawa saat sidang skripsi. Jadi mengenalkan produk yang selama ini Kadi buat, Kadi geluti, dan bisnis yang berjalan. Nah, Crispy Fried Chicken ini ada di 3 tempat juga. Pertama di Kampung Rawa, kedua di Kemayoran, yang ketiga di Johar Baru, semuanya Jakarta Pusat. Setelah bisnis makanan, karena kan basicnya gizi nih, maka Kadi waktu itu pernah berpikir untuk bagaimana sih bikin keripik sehat tanpa MSG. Dan sempat tercetuslah bisnis Kupak Kupik. Apa itu Kupak Kupik? Keripik sayur dan buah. Nah, ketika bikin bisnis ini, jadi pertanyaan itu, Kupak Kupik keripik sayur dan buah. Nah, keripik sayur dan buah ini kalau digoreng kan gizinya hilang. Nah, kalau gizinya hilang berarti kan kita tidak dapat apa-apa dari makanan tersebut. Akhirnya Kadi beralih lagi. Nah, setelah itu lanjut, Kadi membuka bisnis pizza rakyat. Nah, pizza pinggir jalan. Hampir Kadi punya di 12 tempat. 4 di Jakarta, 4 di Depok, 4 di Bogor. Bentuknya kaki 5. Nah, bisnis pizza pinggir jalan, pizza rakyat. Kalau ada kan Pizza Hut atau Pizza Domino atau yang lainnya, ini pizza rakyat. Alhamdulillah berjalan selama 2 tahun. Punya 12 tempat. Nah, setelah itu ternyata kalau bisnis kuliner ada naik, ada turun. Setelah itu Kadi mikir-mikir tuh, kok selama bisnis Kadi nggak punya aset apa-apa. Akhirnya pada tahun 2012 Kadi memulai bisnis rental. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Tadi kan Kadi cerita tentang rental mobil. Nah, alhamdulillah sampai sekarang bisnis Kadi rental mobil, mengelola hampir sekitar 120 driver dan ada sekitar 20 sampai 30 unit mobil. Alhamdulillah berjalan sampai 2020 dan Kadi saat ini jadi rental resmi, vendor resmi dari aplikasi Gokar. Nah, sudah lihat jalan bisnis Kadi. Nah, sekarang ada yang tanya, gimana sih Kak kesan dan kesan-kesan nih belajar di Fakultas Ilmu Kesehatan? Pertama kali masuk Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan itu amazing, karena saat itu Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan itu dipimpin oleh sosok tokoh yang luar biasa, yaitu almarhum Profesor Dr. M.K. Tajudin. Beliau adalah rektor UI. Dosen-dosen UI itu mengajar di UIN. Nah, karena masih angkatan pertama, kita itu kuliahnya pindah-pindah. Ada yang di belakang kampus pasca sarjana, nanti samping ke gedung akademik, bahkan pokoknya kita kuliahnya pindah-pindah karena belum punya gedung sendiri. Nah, alhamdulillahnya sekarang Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran punya gedung sendiri. Maka bersyukurlah bisa kuliah di gedung sendiri. Nah, namanya angkatan pertama kan masih fase-fase awal adaptasi dan pencarian. Bagaimana belajar sana? Kadi menikmati pelajaran-pelajaran yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa, dosen awal, dosen yang mereka punya dedikasi tinggi. Dan alhamdulillah saat itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa Kadi dapatkan. Nanti kalian akan mendapatkan sosok-sosok dosen-dosen yang humble, mereka sangat bersahabat dengan mahasiswanya. Insya Allah materi-materi yang akan dijelaskan pasti bisa dimengerti. Ingat, buat teman-teman yang kuliah di jurusan ilmu kesehatan, baik itu kesehatan masyarakat, keperawatan maupun farmasi, itu bukan second line atau lapis kedua. Aduh, karena nggak bisa masuk ke pendidikan dokter, akhirnya nih kuliahnya di kesmas atau farmasi atau di ilmu perawatan. Tapi kita ini adalah supporting system bagian dari kesehatan. Nah, apa tugasnya? Masing-masing punya tugas yang berbeda dan saling support. Makanya tugas kita saling bersinergi. Nah, selanjutnya Kadi akan jelaskan tentang organisasi. Nah, ini pengalaman yang paling enak, paling indah. Nah, kenapa? Dunia kampus adalah laboratorium untuk kita bisa mengeksplorasi diri. Angkatan pertama Kadi itu pas semester 1 sudah menjadi ketua komisariat dakwah atau ketua lembaga dakwah fakultas di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Baru semester 1 karena angkatan pertama, nggak punya kakak kelas, nggak punya adik kelas.
tahun kedua semester 3 Kadi sempat mendapat amanah untuk menjadi presiden mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, menjadi ketua BEM. Next lanjut, Kadi bisa jadi ketua BEM, masuk ke tingkat universitas, itu ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, jadi ketua DPR-nya di tingkat kampus. Kalau sekarang SEMA lah ya, kalau di BEM sekarang namanya DEMA, ada perubahan nama di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, setelah itu di tahun yang sama Kadi menjadi ketua komisi budgeting. Jadi zaman dulu pas angkatan Kadi, cerita masa lalu ya, itu semua anggaran kemahasiswaan itu diatur oleh mahasiswa. BEM fakultas ini dapat berapa, BEM universitas dapat berapa, UKM dapat berapa, terusnya BEM jurusan dapat berapa, itu yang ngatur adalah mahasiswa. Nah, Kadi kebetulan jadi ketua komisi budgeting yang mengatur budget buat setiap UKM, setiap organisasi mahasiswa di kampus. Kalau di UKM, Kadi sempat menjadi koordinator kaderisasi LDK pusat. Nah, selanjutnya sempat pada saat puncak jadi calon presiden mahasiswa tingkat universitas, tapi memang kansnya kurang, jadi kurang beruntung, kurang apa ya, ya kalah lah ya, tidak beruntung jadi presiden mahasiswa tingkat universitas. Nah, ketika masih kuliah juga, masih mahasiswa juga, Kadi sempat mendapat amanah sebagai koordinator humas BEM seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita mengirimkan perwakilannya dan sempat dipercaya jadi koordinator humas BEM seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pengalaman organisasi di kampus menjadikan kita punya relasi yang cukup luas, punya kemampuan untuk berorganisasi, mengolah bisnis, mengolah orang, manusia, dan lain-lainnya, itu karena laboratoriumnya di kampus. Nah, jangan lupa nih, kalau kalian mau lihat bisnis tadi, ketik di Maps kereta mobil harian DCS. Insya Allah itu lokasi kantor Kadi. Mau main silahkan, kita terbuka 24 jam, kita ada. Oke, nah sekarang bicara suka dukanya. Nah, apa sih suka duka selama kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan? Suka dukanya karena angkatan pertama kita nggak punya kakak kelas, maka kita bingung nih kalau mau beli buku nggak punya kakak kelas, kalau mau bikin acara nggak punya kakak kelas. Makanya beruntung nih kalau bisa nih ya, kalau mahasiswa baru itu ketika masuk harus cari kakak kelas, tempat bertanya, minimal kita punya tempat untuk diskusi, konsultasi, sharing, dan lain-lainnya. Karena kenapa? Setidaknya mereka lebih tahu lebih awal dibandingkan kita. Nah, karena angkatan pertama nggak punya kakak kelas. Terus sukanya apa? Sukanya kita masih sedikit, jadi lebih kompak. Kita lebih terasa kekeluargaannya. Karena waktu itu cuman 100 mahasiswa, jadi masih sedikit lah. Nah, sukanya, dukanya, pokoknya luar biasa. Nah, sekarang apa sih yang akan Kadi memberikan pesan buat adik-adik kelas? Yang pertama, pastikan kalian menikmati selama menjadi mahasiswa di UIN Jakarta. Nah, kenapa? Apapun yang kalian alami ketika kalian menikmati, hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, kalian harus punya goal. Ketika mau lulus itu jadi apa? Ada 3 kemungkinan. Pertama, kalian akan menjadi akademisi. Jadi akademisi itu setelah lulus kalian harus masuk S2 dulu, kuliah S2 dulu, baru jadi dosen akademisi. Yang kedua, kalian menjadi praktisi. Kalau kalian jadi praktisi, biasanya kalian setelah lulus nanti kalian masuk dunia kerja dan jadi profesional. Nah, setelah itu jadi praktisi. Nah, yang ketiga, setelah lulus kalian keluar jalur. Bukan keluar jalur sih, memutuskan untuk masuk ke dunia yang lebih baru, yakni dunia entrepreneur, menjadi pebisnis. Nah, kalau kalian harus jadi pebisnis, nanti kita sharing-sharing. Jadi setelah kalian masuk dunia kampus itu, apa sih yang akan kalian tuju? 3 hal tadi. Apa? Kali ulang ya. Yang pertama, kalian mau jadi akademisi. Akademisi itu jadi dosen. Ada kok di sini jadi dosen. Kayak siapa? Kayak Bu Dela.
kayak siapa lagi ya, Kak Giri atau siapapun itu, yang mereka dulu adalah mahasiswa terusnya jadi dosen. Terusnya yang kedua praktisi, banyak jadi praktisi. Yang ketiga adalah jadi entrepreneur. Tinggal kalian mau milih jadi apa, tapi nikmatilah dunia kampus karena kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga sana. Nah, terus jangan lupa aktiflah di organisasi. Mau organisasi apa itu? Mau sifatnya internal kampus, mau organisasi eksternal kampus, mau ikut organisasi BEM atau SEMA, DEMA atau apapun, ikutilah. Karena kenapa? Kalian akan mengasah kemampuan berorganisasi, kemampuan memimpin orang, dan kemampuan mengatasi masalah. Karena kenapa? Suatu saat kalian akan jadi pemimpin dan harus mengatasi masalah. Nah, itu saja yang bisa Kadi sampaikan pada video kali ini. Sebenarnya Kadi ingin bertatap muka dengan adik-adik kalian semua, tapi karena kondisi pandemi saat ini, dan maaf ya Kadi nggak pakai masker, nah, karena kan langsung menyampaikan video. Nah, Kadi senang sekali kalau seandainya suatu saat nanti kita bisa berdiskusi, berdialog, ngobrol di warkop atau di mana kita bertukar pikiran, gagasan. Karena kenapa? Akan ada ide besar dari para pemuda Indonesia. Jangan pernah takut untuk melangkah hidup mahasiswa. Dari tadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.